Halo, assalamualaikum semua teman-teman. Mari kita belajar bersama. Materi yang akan kami bahas adalah pembelajaran terpadu model nested atau tersarang. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Mbak Fajarotul Nurul Isnaini, Mbak Farah Sikwan Lutfianti, dan Mbak Ihsin Misal. Selanjutnya pembahasan yang kami akan bahas terdiri dari pertama, pengertian model nested, kedua, ciri-ciri model nested, ketiga, kelebihan model nested, keempat, kekurangan model nested, kelima, kegunaan model nested, dan yang terakhir, langkah-langkah model nested. Selanjutnya, mari kita menyimak bersama materi yang akan kami bahas. Apa itu pengertian pembelajaran terpadu model nested? Pembelajaran terpadu model nested atau bersarang adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Contoh gambar model nested seperti berikut. Apa saja ciri-ciri model pembelajaran model nested? Yaitu ada 1. Holistik, 2. Bermakna, 3. Otentik, dan aktif. Holistik adalah pembelajaran terpadu, memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. Kemudian, bermakna adalah pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas, memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan berdampak pada bermaknanya dari materi yang akan dipelajari. Kemudian, otentik merupakan memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. Misalnya, hukum pemantulan cahaya diperoleh siswa melalui kegiatan eksperimen. Kemudian yang terakhir adalah aktif. Aktif yaitu pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkannya hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Baik, di sini ada kelebihan pembelajaran terpadu model nested yaitu 1. Guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjadi dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pembelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lainnya yang ditemukan. Keempat, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu, sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangan pembelajaran terpadu model nested yaitu 1. Model nested kini muncul dari kealamiahannya dengan mengumpulkan 2, 3, atau 4 target belajar dalam satu latihan mungkin membingungkan siswa jika pengumpulan ini tidak dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, prioritas konseptual dari latihan mungkin menjadi tidak jelas karena siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu yang bersamaan. Model nested ini sangat cocok digunakan guru yang mencoba menanamkan keterampilan berpikir dan keterampilan komparatif dalam latihan-latihan mereka, menjaga tujuan isi tetap pada tempatnya, sementara menambahkan fokus berpikir dan keterampilan sosial akan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Selanjutnya, apa saja kegunaan model nested? Kegunaan model nested sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama ke dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu.
Sehingga guru akan terus berusaha agar tataran belajar tepat, pemikiran tindakan pembelajaran akan tetap terfokus dalam keterampilan berpikir dan keterampilan sosial, serta akan meningkatkan pula pengalaman belajar secara keseluruhan. Sekarang, keahlian khusus dalam 3 wilayah konsep dan sikap berintegrasi akan mudah dilalui dalam kegiatan berstruktur. Pembahasan terakhir adalah langkah-langkah pengembangan pembelajaran terpadu model nested meliputi 3 tahapan. Yang pertama, think about atau redecide, yaitu pilih topik, unit, atau konsep dari konten, kemudian menambahkan 2 konsep atau keterampilan sebagai target pembelajaran lebih lanjut. Yang kedua, think ahead atau decide, yaitu pilih target konten pertama, kemudian pilih 2 keterampilan lain atau konsep sebagai target pembelajaran tambahan. Yang ketiga, think again atau refine, yaitu menulis topik, konten, atau unit, kemudian target beberapa konsep atau keterampilan lain untuk instruksi yang eksplisit dalam pelajaran yang sama.